Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Ojo Tobaken-kun episode pertama. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dibuka dengan diperlihatkannya seorang gadis kecil usia 5 tahun yang sedang dibawa ke kediaman kakeknya. Gadis tersebut bernama Senagaki Isaku, yang mana karena kedua orang tuanya baru saja meninggal karena kecelakaan, sehingga saat ini Isaku pun akan ditempatkan ke kediaman kakeknya yang notabene merupakan pemimpin dari Yakuza. Lalu di sini kakek Isaku pun menunjuk salah satu anak buahnya yang bernama Keiya yang akan menjadi pengasuh sekaligus orang tua angkat bagi Isaku. Dan di sini awalnya Isaku masih belum bisa menerima kenyataan karena ia harus menjalankan kehidupan barunya di kediaman kakeknya. Lalu dengan sigap, Keiya pun lantas bersikap seolah sebagai wali bagi Isaku dengan mengatakan bahwa Isaku bisa menganggap dirinya sebagai keluarganya. Seketika itu, Isaku pun bisa merasa agak tenang karena masih ada orang yang bisa ia anggap sebagai orang tuanya. Lalu scene pun beralih ke 10 tahun kemudian, yang mana saat ini Isaku baru saja diterima masuk ke SMA yang ia inginkan. Lalu setelah itu Isaku pun kembali pulang dan menyampaikan kabar tersebut kepada kakeknya. Dan tak lama kemudian kini kita diperlihatkan Keiya yang terburu-buru menghampiri Isaku karena ia ingin mengetahui kabar diterimanya Isaku. Dan setelah Keiya mendengar Isaku telah diterima, seketika itu ia pun lantas mengangkat Isaku seolah Isaku merupakan anak sematawayang dari Keiya. Yang mana saking senangnya di sini Keiya sampai tak menyangka bahwa saat ini Isaku telah tumbuh besar dan masuk ke jenjang SMA. Lalu ketika sang kakek bertanya kepada Isaku tentang alasan Isaku yang memilih sekolah yang agak jauh dari rumah, seketika itu Isaku pun mengaku bahwa ia ingin mendapatkan teman ketika di sekolah, yang mana karena sebelumnya ia dikenal sebagai cucu dari seorang Yakuza, ia sampai dijauhi oleh teman-temannya semasa SD hingga SMP. Selain itu, karena Isaku sudah menginjak usia remaja, saat ini ia pun juga berkeinginan untuk memiliki yang namanya seorang pacar. Waktu awal masuk sekolah pun tiba. Ketika Isaku berada di dalam kelasnya, di sini ia pun merasa kesulitan untuk berinteraksi dengan teman sekelasnya karena ia yang tidak terbiasa untuk berbaur dengan orang lain. Lalu ketika Isaku tak sengaja tertabrak salah satu teman kelasnya, tiba-tiba ia dikejutkan dengan seorang pria yang sepertinya tak asing sedang menolong dirinya. Dan ternyata pria tersebut adalah Keiya yang saat ini sedang mengenakan seragam siswa di sini. Lalu Isaku pun dengan agak kesal mencoba memarahi Keiya, mengapa om-om 26 tahun bisa-bisanya menyamar menjadi seorang murid di SMA ini. Lantas Keiya pun menjelaskan bahwa ia sengaja menyogok pihak sekolah agar dirinya bisa menjadi pengawal pribadi dari Isaku. Yang mana setelah Keiya mendengar Isaku ingin memiliki seorang pacar, sebagai orang tua angkat, Keiya tidak ingin Isaku berpacaran dengan pria manapun karena hal tersebut bisa membahayakan untuk Isaku. Selain itu, karena sang kakek juga telah mengizinkan Keiya, di sini Isaku menyuruh Keiya untuk jangan dekat-dekat dengan dirinya ketika berada di sekolah, karena ia tidak ingin Keiya malah mengganggu dirinya ketika ia sedang mencari teman-teman barunya di sekolah. Kemudian ketika Isaku kembali ke kelas, di sini Isaku lagi-lagi tidak tahu harus berbuat apa karena teman sekelasnya sudah mulai membuat circle pertemanan masing-masing. Dan meskipun tadi Isaku sudah melarang Keiya untuk berada di dekatnya, di sini Keiya malah dengan sengaja berada di hadapan Isaku karena Keiya merasa Isaku terlihat sedang kesepian. Lalu tak lama kemudian saat ini mereka pun dihampiri dua orang pria yang sepertinya cukup terpukau dengan kecantikan dari Isaku. Dan di sini awalnya Isaku merasa bahwa ini merupakan kesempatan bagi dirinya untuk bisa akrab dengan teman-teman sekelasnya. Namun seketika itu Keiya malah mendekati dua pria tersebut seolah ingin mengatakan bahwa mereka berdua tidak boleh mendekati Isaku. Sebab sepertinya Keiya merasa bahwa pria tersebut merupakan ancaman bagi Isaku. Namun karena kelakuan aneh dari Keiya, di sini Isaku pun juga dicap sebagai gadis aneh oleh temannya sebab Keiya mengaku sebagai teman masa kecil dari Isaku. Lalu tak lama setelah itu, ketika wali kelas telah datang, di sini beliau mempersilakan kepada para murid yang ingin mengajukan diri
sebagai ketua kelas. Lalu tak disangka secara mengejutkan tiba-tiba Keiya mengajukan dirinya untuk menjadi ketua kelas beserta dengan Isaku yang menjadi wakilnya. Isaku yang mengetahuinya pun terlihat tidak bisa berbuat apa-apa karena sebenarnya ia tadi sempat ingin mengajukan diri agar dirinya bisa lebih akrab dengan teman-teman sekelasnya. Lantas di sini Keiya pun menunjukkan skill berbicaranya di depan kelas, yang mana karena secara usia Keiya jauh lebih tua daripada yang lain, sehingga di sini Keiya pun berhasil mengendalikan suasana kelas yang awalnya mereka terlihat agak cuek, kini mereka pun bisa lebih akrab karena sifat terbuka dari Keiya. Lalu sepulang sekolah, kita diperlihatkan Isaku yang sepertinya agak iri dengan Keiya yang bisa langsung akrab dengan teman-teman barunya di kelas. Lantas Keiya pun berusaha menghibur Isaku bahwa yang dilakukan Isaku tidaklah salah, karena Isaku masih mau mengevaluasi kekurangannya sendiri yang menunjukkan betapa seriusnya Isaku dalam menjalankan kehidupannya. Lalu saat ini Keiya pun mencoba menggoda Isaku dengan ia yang memeluk Isaku layaknya seorang ayah kepada putrinya. Dan setelah itu Isaku pun mulai menyadari bahwa saat ini ia hanya perlu melakukan tindakan agar dirinya bisa diterima oleh teman-teman yang lain. Oleh sebab itu saat ini ia pun meminta anak buah dari kakeknya untuk ditemani berlatih bermain voli. Karena saat ini Isaku telah tergabung dalam tim voli di kelasnya yang sebentar lagi akan ikut lomba pada event di sekolah. Kemudian ketika Isaku sedang berlatih bersama dua anak buah kakeknya, tiba-tiba mereka berdua dihajar Keiya karena Keiya melihat Isaku yang terkena lemparan bola voli. Seketika itu Isaku pun berusaha melarang Keiya sebab ia ingin berusaha agar dirinya tidak menjadi beban bagi timnya nanti. Keiya yang mendengarnya pun hanya bisa menuruti perkataan Isaku, namun ia akan tetap menghajar dua orang tersebut jikalau bola volinya sampai terkena Isaku. Hari esok pun tiba. Ketika kelas dari Isaku sedang latihan olahraga, di sini Isaku menjadi pusat perhatian dari teman-teman tim volinya karena Isaku yang memiliki luka yang cukup banyak di tangannya. Lantas ketika Isaku menjelaskan bahwa luka tersebut berasal dari latihannya di rumah agar dirinya tidak menjadi beban pada timnya. Seketika itu mereka semua pun merasa sangat takjub kepada Isaku yang telah berjuang sekuat tenaga demi kemenangan tim voli mereka. Dan di sini Isaku pun merasa tak menyangka bahwa usahanya bisa mendapatkan respon positif dari teman-temannya. Isaku yang melihatnya pun tidak mau melewatkan kesempatan ini dan kini ia pun akan berusaha sekuat tenaga demi tim volinya agar ia tidak mengecewakan teman satu tim volinya tersebut. Dan perlahan Isaku pun sudah mulai bisa mengimbangi permainan teman-temannya dan bahkan kini timnya pun telah berhasil menang dalam ronde pertama pada event sekolah. Kemudian ketika jam istirahat, saat ini Isaku mempergoki Keiya yang sedang merokok sendirian di belakang sekolah, yang mana di sini Isaku melarang Keiya untuk merokok karena status Keiya saat ini yang merupakan seorang murid. Dan sepertinya alasan Keiya merokok di sini karena akhir-akhir ini Keiya merasa agak kesepian sebab Isaku yang sedang fokus dalam bermain voli. Lalu Shin pun beralih ke tim voli dari Isaku yang saat ini sedang melanjutkan ke babak selanjutnya. Kemudian ketika Isaku berhasil menangkis servis lawan, di sini jari Isaku pun terasa agak kesakitan karena lemparan keras dari lawannya tadi. Dan di saat mereka tinggal 1 poin lagi, di sini Isaku pun terpaksa menggunakan kakinya di saat-saat terakhir karena tangannya yang saat ini masih terasa sakit. Dan ternyata berkat tendangan dari Isaku, akhirnya tim mereka pun bisa memenangkan pertandingan tersebut. Seketika itu Isaku pun merasa cukup senang karena ia tidak terlihat menyedihkan ketika ditonton oleh Keiya. Lalu di saat Isaku sedang bersenang-senang dengan teman-temannya, tiba-tiba Keiya pun datang menghampiri Isaku dan langsung membawa pergi Isaku menuju ke UKS. Yang mana ternyata sedari tadi Keiya sudah merasa khawatir dengan Isaku sebab jari Isaku sedanglah sakit karena terkena lemparan dari lawan tadi. Lalu ketika berada di UKS, di sini mereka awalnya terlihat agak saling canggung, apalagi Keiya yang sepertinya tidak terlalu banyak bicara seperti biasanya.
Lantas di sini Geya pun mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia merasa agak kesepian setelah Isaku yang sedang fokus bermain voli. Seketika itu Isaku pun merasa cukup memakluminya karena Geya yang merupakan orang tua angkat bagi dirinya. Namun sekian lama di sini Isaku pun mulai menyadari bahwa dirinya tidak bisa jauh dari sosok Geya dan bahkan perasaannya terhadap Geya lambat laun malah menjadi semakin kuat. Oke, untuk pembahasan Ouchoto Bakenkun episode pertama cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.